Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Filsafat Politik. Kali ini kita akan membuat video tentang dua tokoh filsuf yang saling kontradiktif. yakni yang pertama itu ada dari John Locke, lalu yang kedua itu kami, Thomas Hobbes. Jadi hari ini kita akan menyaksikan perdebatan dua tokoh filsuf yang pemikirannya sangat mempengaruhi lahirnya sistem politik dan modern. Yang sudah saya sebutkan tadi, yakni dua tokohnya itu John Locke dan kami, Thomas Hobbes. Nah, dari tim Thomas Hobbes sendiri ada kami, yaitu saya sendiri, Kevin Nurkonil Hakim dengan Nimahir 121, Dan saya Muhammad Afif Batullah dengan Nimahir 122. Dilanjut dari tim John Locke, Nah, saya sendiri dengan Nimahir 125. Dan saya sendiri Ahmad Haidar Al Hakim dengan Nimahir 120. Nah, jadi pada video kali ini tuh akan berlangsung dalam beberapa babak. Yakni ada 5 babak. Yang pertama itu ada dari pembukaan, lalu ada argumentasi utama, ada sanggahan, diskusi penerapan modern, dan juga yang terakhir yaitu penutup. Baik, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman sekalian, jadi kami akan lanjut ke sesi yang pertama, yaitu pernyataan pembuka yang dimulai dari tim kami, yaitu tim Thomas Hobbes. Jadi kami dari tim Thomas Hobbes itu percaya bahwa hakikat dasar manusia itu penuh dengan yang namanya egois dan keinginan untuk bertahan hidup. Nah, di mana manusia itu hidup tanpa aturan dan otoritas yang kuat. Manusia akan terus bersaing, saling curiga, dan pada akhirnya saling menghancurkan satu sama lain. Di mana tidak ada kekuasaan yang bisa memisahkan antara konflik dari antar manusia yang saling egois itu. Nah, inilah yang Thomas Hobbes sebutkan sebagai state of nature, yaitu keadaan alami di mana hidup manusia di latar belakangnya oleh 5 sifat, yaitu voluntary, pure, poor, nasty, brutish, dan short. Ini boleh dilanjut. Nah, pada dalam keadaan seperti itu tidak ada hukum, tidak ada keadilan, dan tidak ada perdamaian. Maka manusia dengan akalnya memilih untuk membuat kontrak sosial, sebuah perjanjian untuk menyerahkan sebagian besar kebebasannya kepada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu negara atau penguasa. Dengan cara itu, negara menjadi penjamin keselamatan dan ketertiban bersama. Menurut kami, kebebasan tanpa kendali justru akan menghancurkan manusia itu sendiri. Sebenarnya dari pandangan kita berdua, dari pemikiran John Locke itu sangat berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes. Yang mana kan tadi telah dibicarakan oleh rekan saya Kevin dan juga Afif. Katanya Thomas Hobbes itu percaya kalau hakikat dasar manusia adalah penuh dengan dorongan egois, gitu kan, untuk bertahan hidup. Tapi itu bertentangan sekali dengan pemikiran John Locke. Kata John Locke itu manusia secara alami itu bukanlah makhluk jahat, tapi makhluk rasional yang memiliki moral dan mampu hidup damai selama hak-haknya dihormati. Jadi setiap manusia, kata John Locke, itu memiliki hak alamiah, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, atau bisa disebut life, liberty, dan juga property. Terus negara bukanlah alat untuk menindas, melainkan alat untuk melindungi hak-hak itu. Oke, selanjutnya bagi Locke juga kontrak sosial itu bukanlah penyerahan total seperti dalam pandangan Hobbes. Rakyat juga tetap memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah hanya mendapat mandat untuk melayani rakyat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, maka rakyat berhak untuk menggantinya. Itulah yang menjadi prinsip dasar dari demokrasi dan konstitusi modern. Pemerintahan yang kuat tetap dibatasi oleh hukum dan juga keadilan. Nah, kalau kita jujur sih, sifat dasar manusia itu memang tidak sepenuhnya bisa dipercaya ya. Kita juga sering melihat kalau misalnya bahwa di situasi tanpa hukum, misalnya saat perang atau bencana besar, itu orang-orang bisa menjadi sangat egois dan kejam, tidak memikirin orang lain, benar-benar mementingkan diri sendiri aja. Nah, Hobbes itu tidak membenci kebebasan, tapi ia sadar tanpa keamanan, kebebasan itu nggak ada artinya. Oleh karena itu, negara itu harus kuat dan memiliki kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum.
Nah, Hobbes sendiri juga sempat membuat satu pernyataan, yakni atau membuat satu buku yang berjudul Leviathan. Mungkin sempat dijelaskan juga ya waktu presentasi tentang Thomas Hobbes dan John Locke. Bu Suryani juga sempat menjelaskan tentang buku Leviathan, yaitu sebuah makhluk besar yang melindungi manusia dari dirinya sendiri. Jadi menurut Thomas Hobbes ini kekuatan negara itu bukan untuk manusia, tapi hanya untuk mencegah manusia saling menghancurkan, di mana dia menjadi penengah penguasa yang menengahkan konflik antar manusia, di mana yang satu egois, yang satu yang tertindas. Jadi mereka itu jadi seorang penengah. Jadi mereka tidak berpihak ke yang egois, tidak juga yang berpihak ke yang ditindas. Tanpa negara yang kuat atau penguasa yang kuat, hukum adalah kata-kata kosong, di mana hukum bisa disalahgunakan kalau tidak ada pemerintah yang otoriter yang bisa menindaklanjuti oknum yang bertindak sewenang-wenangnya. Keadilan hanya bisa tegak bila ada kekuasaan yang mampu memaksa orang untuk mematuhinya. Seperti mungkin kalau kita tarik dari politik masa kontemporer sekarang, mungkin contohnya seperti adanya polisi untuk menegakkan pelanggar lalu lintas. Semisal kita polisi nggak ada di situ, mungkin masih banyak pelanggar lalu lintas saat ini. Dari situ juga masalahnya dengan opini Kevin tentang menyebut negara sebagai Leviathan, makhluk besar melindungi manusia dari dirinya sendiri. Nah, itu kalau misalkan seluruh kekuasaannya diserahkan kepada satu pihak, itu kekuasaan itu bakalan disalahgunain. Nah, Locke itu melihat bahwa kekuasaan absolut justru berbahaya. Jadi nggak boleh, harus ada kekuasaan yang tidak boleh dipegang oleh satu pihak. Itu bahkan mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Karena penguasa juga manusia yang bisa salah dan juga serakah. Nah, karena itu kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan disertai pengawasan. Kebebasan yang diatur oleh hukum bukanlah ancaman terhadap ketertiban, justru dasar dari keadilan. Harus ada hukum. Mungkin menambahkan dari Hasan ya, di sini Locke juga percaya bahwa manusia memiliki akal dan moral yang cukup untuk hidup dalam masyarakat tanpa perlu ditakut-takuti. Negara itu harusnya dibangun berdasarkan kepercayaan rakyat, bukan berdasarkan ketakutan. Negara yang menakutkan rakyatnya itu hanya akan menimbulkan perlawanan. Sebaliknya, negara yang melindungi rakyatnya akan mendapatkan kesetiaan dan juga rasa hormat yang tulus. Tapi izin menyanggah. Mungkin pandangan dari pemikiran kalian ya, pemikiran John Locke itu memang terlihat tampak indah di atas kertas, dibilang lemah lembut. Tapi ingat bro, ini dunia bukan pikiran, bukan seperti Plato. Kita realistis aja. Oke, kalau kita ada pengawas, semisal pengawas juga manusia kan, mereka juga bisa egois. Oke, penguasa dia manusia, bisa egois. Pengawas emang nggak bisa, tentu bisa. Makanya kita itu tidak hidup di dunia yang sempurna, seperti dunia mimpi yang diidam-idamkan oleh Plato. Oke? Nah, jadi manusia itu sering banget nggak rasional, terus juga gampang banget marah, sering berbuat jahat ini teman pribadi. Ya kayak sekarang aja banyak kasus-kasus korupsi. Kan katanya butuh penguasa yang soft spoken, tapi yang soft spoken pun masih bisa korupsi. Itu gimana? Kalau nggak yang otoriter, lebih baik kita kehilangan sedikit kebebasan daripada kehilangan keamanan dan hidup dalam ketakutan. Itu Bapak justru karena manusia itu tidak sempurna, nah kekuasaan pun tidak boleh juga sempurna juga. Kalau semua wewenang ada di satu tangan salah satu penguasa, siapa yang jamin kalau misalkan penguasa itu tidak menjadi tirani? Locke juga mengingatkan kalau kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan di depan rakyatnya. Kalau pemerintah menindas rakyat punya hak loh untuk mengganti pemerintah itu. Nah, tapi kalau misalnya kekuasaan itu terus dipertanyakan, lah kapan negara bisa bekerja dengan efektif? Pemerintah butuh otoritas agar keputusan bisa dijalankan dengan tegas. Bayangin nih,
kalau setiap kebijakan harus menunggu persetujuan semua orang. Nggak bakalan ada ketertiban, justru di situ bakal repot semua. Nah, Hobbes nilai bahwa rakyat itu harus tunduk pada otoritas demi stabilitas bersama. Tunduk ya, tapi bukan tunduk secara buta. Pemerintah tuh yang harus menjalani atau melayani, bukan menguasai. Locke tidak menolak aturan, tapi menolak penindasan atas nama aturan. Ketertiban yang dibangun atas dasar keadilan akan lebih kuat daripada ketertiban yang dipaksakan oleh rasa takut. Baik, kita lanjut balik ke masa kini aja nih, dunia politik modern, di mana negara yang hukumnya tidak otoriter, yang tidak ditegakkan dengan kuat, apakah mereka maju? Enggak kan? Coba kita melihat dari Korea Utara, Cina, Amerika, mereka itu otoriter, tapi apa? Mereka maju. Singapura, absolut ya, tapi mereka maju. Betul tidak? Betul. Jadi kalau menurut Hobbes ya benar bahwa manusia butuh negara yang kuat agar kehidupan negara dengan aman dan tertib. Tapi kudu otoriter, biar kekuasaan hanya fokus kepada satu tangan. Di mana satu tangan itu yang harus dipilih seperti philosopher King yang benar-benar bisa dibilang apa ya, bijak. Tapi dia kudu otoriter juga agar bisa apa ya, mengatur rakyatnya agar tunduk dan tidak bertindak sewenang-wenangnya. Mungkin itu sih. Nah, kalau dari pendapat Anda nih, Kepi, tentang contoh dari negara-negara yang bersifat otoriter seperti Cina, Korea Utara yang bisa menerapkan sistem hukum secara otoriter, itu ya memang benar, hukumnya tegas kan. Tapi tegas itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi di banyak negara itu penguasa menggunakan alasan sebagai menjaga ketertiban untuk membatasi kebebasan pendapat, menahan lawan politik, dan juga menindas rakyat. Itu bukan ketertiban sejati, itu ketakutan, bukan ketertiban, akan tapi ketakutan yang dibungkus dengan hukum. Seperti itu. Locke mengingatkan bahwa tanpa kebebasan, keadilan itu tidak mungkin ada. Tapi kalau kebebasan itu tidak diatur, itu juga bisa bahaya. Ketika semua orang merasa dirinya berhak melakukan apapun, masyarakat itu bisa terpecah dan saling bermusuhan. Contohnya nih di media sosial, banyak orang yang menyebarkan kebencian atas nama kebebasan berpendapat. Nah, Hobbes akan mengatakan bahwa disitulah pentingnya negara yang kuat untuk menjaga batas-batas moral dan hukum tersebut. Ya, saya sebenarnya juga setuju bahwa kebebasan itu perlu diatur, tapi yang mengatur harus hukum yang adil, bukan penguasa yang menindas. Di sini, Locke juga memberikan dasar demokrasi modern, di mana kekuasaan itu dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar tidak ada satu pihak yang berkuasa secara mutlak. Negara yang kuat dan bebas bisa berdampingan asalkan kekuasaan digunakan untuk melindungi, bukan untuk mengekang. Oke, kalau misalkan kita lihat dari debat kita ini, kita bisa analisis, kita bisa merefleksikan bahwa kalau misalkan kita lebih lihat lagi, lebih dalam, gitu, perbedaan antara Hobbes dan juga Locke ini bukan sekedar tentang seberapa besar kekuasaan negara, tapi juga tentang cara pandang terhadap manusia itu sendiri. Nah, Hobbes melihat bahwasanya manusia dari sisi gelapnya penuh ketakutan dan keinginan, dan juga Locke melihat manusia dari sisi rasional dan moralnya penuh potensi untuk hidup bersama. Nah, dari dua pandangan ini menggambarkan dua wajah manusia. Nah, yang pertama butuh ketertiban, yang kedua juga merindukan kebebasan. Nah, disitulah kita kudu berhati-hati. Kebebasan yang tidak dijaga itu bisa saja menghancurkan, bukan cuma menghancurkan diri sendiri, tapi satu negara. Maka Hobbes itu lebih memilih satu penguasa yang kuat agar bisa menjaga semua rakyat tidak keluar dari jalur atau tidak menyimpang. Tanpa ketakutan terhadap hukum, manusia akan kembali pada sifat alaminya. Itu apa? Egois dan saling menyerang.
Ya, namun Locke ini percaya ya bahwa manusia bisa diatur tanpa perlu ditakut-takuti. Rasa hormat terhadap hukum lahir dari kesadaran, bukan rasa takut. Negara yang kuat bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling dipercaya oleh rakyat. Nah, kami dari tim Hobbes akan menegaskan kalau kepercayaan kepercayaan tanpa kekuasaan nggak akan bertahan lama. Kekuasaan yang kuat adalah fondasi bagi peradaban, dan itulah inti dari gagasan Hobbes. Jadi pada intinya kami dari tim Hobbes menyimpulkan bahwa ketertiban adalah syarat utama untuk kehidupan bersama-sama dalam satu negara. Jadi kami dari tim Hobbes tuh hanya ingin mengingatkan bahwa kita tanpa kekuasaan tegas, manusia akan kembali ke keadaan alaminya yang brutal, egois, dan saling menyerang satu sama lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, negara yang kuat itu bukan musuh kebebasan, tapi penjaganya. Lebih baik hidup dengan kebebasan terbatas dalam keamanan daripada bebas sepenuhnya dalam ketakutan. Oke, kalau dari pandangan tim Locke, saya sendiri Hasan dan juga Haidar itu menegaskan kalau misalkan dari pandangan Hobbes itu tentang hukum atau enggak tentang peraturan yang sangat ketat seperti itu, nah kami juga menegaskan kalau misalkan kebebasan itu harus kita gapai juga. Ketertiban hanya bentuk penindasan baru. Negara sejati adalah negara yang menghormati hak-hak warganya dan menjalankan kekuasaan berdasarkan keadilan dan persetujuan rakyat. Locke mengajarkan bahwa kekuasaan dan kebebasan tidak harus saling meniadakan keduanya. Terus keduanya harus berjalan beriringan. Oke, baik. Jika kita bicara kehidupan modern, pemikiran Locke ini sebenarnya menjadi fondasi bagi hampir semua negara demokratis di dunia. Prinsip seperti rule of law, separation of power, hak memilih, hingga perlindungan hak asasi manusia, semuanya itu berakar dari gagasan bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dan dibatasi oleh hukum. Tanpa adanya Locke, kita mungkin tidak akan mengenal konstitusi seperti sekarang. Dan yang menarik di sini adalah Locke itu tidak hanya berbicara tentang politik, tapi juga tentang kepercayaan bahwa masyarakat itu bisa saling bekerja sama bukan karena rasa takut, tapi karena saling menghormati. Jadi kalau menurut saya di sini, inilah yang paling relevan di zaman sekarang. Masyarakat yang maju bukan karena rasa takut terhadap hukum, tapi karena adanya kesadaran moral dan juga tanggung jawab sosial. Nah, izin menambahkan sedikit. Nah, kalau kita lihat dari dunia sekarang ini, tantangan kita bukan hanya soal kekuasaan politik, tapi juga soal hak individu di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Banyak negara yang mengaku bahwa dirinya itu demokratis, tapi justru membatasi kebebasan rakyatnya dengan alasan keamanan sosial atau keamanan nasional. Nah, Locke mengingatkan ketika negara mulai melanggar hak-hak dasar warganya, nah kontrak sosial itu dianggap batal. Rakyat berhak menuntut perubahan. Locke tidak pernah bermaksud meniadakan negara, tetapi ia ingin negara berfungsi sebagai pelindung bukan penguasa. Itu merupakan bentuk tertinggi dari kemanusiaan ketika kekuasaan dijalankan untuk melayani, bukan ditakuti. Baik, terima kasih atas argumentasinya dari tim Locke. Sebenarnya kami tidak menolak gagasan kebebasan atau hak asasi manusia. Namun kami ingin mengingatkan bahwa semua itu hanya bisa bertahan jika ada keamanan dan stabilitas terlebih dahulu. Jadi kalau keamanan tidak dijalankan dan negara tidak stabil, maka itu sama aja bohong, tidak akan berjalan. Coba kita lihat berbagai contoh dalam dunia nyata. Ketika negara terlalu lemah, hukum tidak ditegakkan, dan semua orang merasa bebas berbuat apa saja. Mungkin kalian pernah lihat yang kayak TikTok, ada sebuah video TikTok di mana di kota New York itu ada kereta yang isinya anomali semua, berendro semua, di mana tidak ada petugas atau pemerintah yang otoriter yang menertibkan mereka. Nah, itulah yang terjadi jika tidak ada pemerintah yang otoriter, tidak ada kekuasaan yang otoriter, di mana mungkin rakyat akan egois dan bersifat semena-menanya. Yang terjadi bukan kebebasan, melainkan malah kekacauan. Mungkin terdengar sangat keras, bisa dibilang seperti didikan militer ya, lihat contohnya.
tapi ia jujur terhadap kenyataan. Tanpa struktur dan kekuasaan yang jelas, manusia akan kembali pada nalurinya yang paling dasar, yakni bertahan hidup dengan mengorbankan orang lain atau saling menyerang demi kepentingan diri sendiri. Maka bagi kami dari tim Thomas Hobbes, kebebasan tanpa kekuasaan itu seperti bagaikan kapal tanpa nakoda. Cepat atau lambat akan tenggelam, cuma nunggu waktunya aja. Saya setuju dengan Kevin. Kalau kita perhatikan masyarakat modern, justru di negara-negara dengan pemerintahan kuat dan disiplin hukum tinggi, warganya bisa menikmati kebebasan dengan lebih aman. Hobbes mengajarkan bahwa otoritas bukan berarti penindasan, tapi rasa aman yang memungkinkan kehidupan sosial yang berkembang. Nah, kebebasan sejati bukan berarti boleh melakukan apapun, tetapi kemampuan untuk hidup tanpa takut diserang atau dirugikan oleh orang lain. Dan hanya negara yang kuat yang ditaati warganya yang bisa menjamin hal itu. Jadi bagi kami, negara kuat bukan berarti ancaman terhadap kebebasan, melainkan syarat bagi kebebasan yang nyata tersebut. Baik, kami dari tim Hobbes ingin bertanya, kalian bilang kan rakyat berhak mengganti pemerintah kalau pemerintahnya melanggar hak rakyat. Tapi bukankah itu bisa berujung pada kekacauan atau bahkan revolusi yang memakan korban besar? Apakah itu tidak berlawanan dengan tujuan kontrak sosial kalian, yaitu menjaga stabilitas rakyat? Nah, justru Locke ini tidak pernah menganjurkan pemberontakan tanpa alasan. Nah, kalau misalkan pemerintah dan juga negara lagi stabil, ngapain juga rakyat pengen merevolusi pemerintah tersebut? Tindakan pemerintah itu tindakan mengganti pemerintah itu hanya dibenarkan ketika semua cara hukum gagal dan pemerintah dengan jelas menindas rakyatnya. Justru dengan adanya rakyat untuk menegur dan mengganti pemerintah, penguasa akan berhati-hati dan bertanggung jawab. Jadi hak untuk melawan bukan menyebabkan kekacauan, tapi jaminan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Tapi kalau semua rakyat merasa punya hak menilai penguasa, maka setiap keputusan bisa diperdebatkan. Negara bisa kehilangan wibawa dan hukum tidak lagi ditaati. Hobbes ingin mencegah hal itu karena otoritas harus satu dan jelas, bukan hasil tawar-menawar tanpa akhir. Ini menambahkan berarti kalau misal semua menunjukkan rakyat yang bisa ikut ini berpendapat, berarti sama aja kayak pemilu dong, hasil voting kalau menentukan keputusan. Kan aturan kan berpihak pada satu itu doang kekuasaan. Nah, justru dengan adanya pemilu atau enggak dengan adanya rakyat itu bisa kayak kalau misalkan ada penguasa, satu penguasa ini berwenang-wenang selaku pemerintah itu berlaku sewenang-wenang. Nah, itu ada peran rakyat di situ. Kalau misalkan nggak ada peran rakyat, terus-menerus pemerintah akan selalu menindas rakyat, akan selalu merepotkan rakyat demi kepentingan diri sendiri. Nah, jadi karena ada rakyat inilah jadi peran. Nah, ini sekarang gantian nih kita yang nanya ya kan. Ya. Tim Locke ini kita bertanya. Nah, coba Aidar. Oke, sekarang saya yang bertanya ya ke tim Hobbes. Jadi dalam pandangan Hobbes, rakyat itu menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada penguasa absolut. Tapi bagaimana jika penguasa itu justru melanggar kontrak sosial dan menindas rakyat? Apakah rakyat masih harus patuh dan diam saja? Kalau menurut tim Hobbes bagaimana? Nah, dalam pandangan Hobbes, selama penguasa masih mampu menjaga ketertiban dan keamanan, rakyat itu tidak berhak menggulingkannya. Sebab kekacauan akibat perang sipil akan jauh lebih buruk daripada hidup di bawah pemerintahan yang keras. Hobbes memilih stabilitas dengan penderitaan kecil daripada kebebasan yang membawa kekacauan besar. Nah, justru dari penderitaan kecil ini bisa berubah dulu jadi penderitaan yang besar ketika kekuasaan itu tidak diawasi. Nah, di sini peran rakyat itu mulai kelihatan. Nah, Locke mengajarkan bahwa kekuatan tanpa moral itu akan selalu berujung pada penindasan. Nah, justru negara yang adil akan jauh lebih stabil dibandingkan negara yang memerintah dengan ketakutan. Jadi Locke itu melihat manusia sebagai makhluk yang punya akal dan hati nurani.
Mereka juga bisa salah, tapi juga bisa belajar dan memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang hukum, yang adil, manusia bisa hidup damai tanpa perlu rasa takut. Locke juga percaya bahwa kepercayaan itu lebih kuat daripada ketakutan. Ketika negara mempercayai rakyatnya, rakyat pun juga akan menjaga negaranya. Nah juga etika Locke ini juga berakar pada rasa hormat terhadap martabat manusia. Nah kita bukan sekedar bagian dari mesin negara, tapi individu yang punya nilai dan hak bawaan sejak lahir. Kalau negara menghapus yang namanya kebebasan, itu sama aja dong dengan menghapus kemanusiaan itu sendiri. Jadi bagi Locke, membela kebebasan, nah berarti membela nilai manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut kami ya dari tim Hobbes, kami itu melihat manusia dari sisi yang lebih realistis. Hobbes itu tidak mengatakan manusia sepenuhnya jahat, tapi ia sadar bahwa manusia memiliki insting bertahan hidup yang kuat. Rasa takut dan keinginan untuk aman membuat manusia mudah berkonflik. Jadi etika Hobbes ini berangkat dari kesadaran akan bahaya alami dari manusia itu sendiri. Negara yang kuat menjadi cara untuk mendahulukan sifat itu agar tidak saling merusak satu sama lain. Menurut Hobbes juga, keadilan bukan berasal dari hati nurani, tetapi dari hukum dan kekuasaan. Tanpa hukum yang dipaksakan, keadilan hanyalah kata-kata kosong. Jadi, Hobbes melihat moralitas dan politik sebagai hal yang saling bergantung. Moral tanpa kekuasaan adalah lemah, kekuasaan tanpa moral adalah berbahaya. Nah, negara yang ideal adalah negara yang punya keduanya. Nah dari situ kami menegaskan kembali kalau negara yang baik itu adalah negara yang melindungi kebebasan dan hak-hak rakyatnya. Dan juga Locke tidak menolak kekuasaan, tapi menolak kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, keadilan, persetujuan dan kebebasan adalah fondasi yang membuat manusia benar-benar hidup sebagai manusia. Dan kami dari tim Hobbes juga menegaskan bahwa tanpa ketertiban semua itu nggak mungkin tercapai. Hobbes mengingatkan kita untuk tidak lupa pada sisi gelap manusia tersendiri, yaitu egois, saling menyerah satu sama lain demi kepentingan diri sendiri. Dan juga keamanan adalah fondasi pertama. Barulah di atasnya kebebasan dan keadilan baru bisa tuh menyusul di bawahnya. Baik, sekian presentasi video hasil debat filsafat politik dari kedua tokoh filsuf besar yaitu John Locke dan Thomas Hobbes. Kami dari tim Hobbes dan juga Dari tim John Locke. izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.